Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Tasya dengan NIM 122290007. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode statik, di sini saya akan menjelaskan mengenai radar dan juga, satelit. Yang pertama yaitu mengenai apa itu radar. Jadi radar ini merupakan singkatan dari Radio Detection and Imaging, di mana radar merupakan sistem pengamatan yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi keberadaan suatu objek, sekaligus untuk menentukan jarak, arah, dan juga karakteristik dari objek tersebut. Secara sederhana, radar ini bisa kita analogikan, seperti gema atau echo, di mana radar ini akan memancarkan gelombang ke atmosfer, lalu kemudian gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ketika melihat satu objek, contohnya yaitu tetesan dari hujan, dan pantulan inilah yang kemudian dianalisis oleh radar. Radar ini awalnya, dikembangkan untuk kepentingan militer dan juga navigasi. Namun seiring berkembangnya waktu, radar ini, akhirnya berguna sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk pengamatan cuaca dan juga iklim. Nah, yang kedua yaitu mengenai prinsip, dari radar itu sendiri, prinsip kerjanya gitu. Jadi secara prinsip, radar ini, bekerja sebagai sistem echo sounding di mana, pada radar ini terdapat antena yang sama yang digunakan untuk memancarkan dan juga menerima sinyal pantulan. Jadi, satu antena itu punya 2 fungsi yaitu untuk memancarkan dan juga menerima sinyal tadi. Proses kerjanya itu dapat, dibagi jadi beberapa tahap. Yang pertama, radar akan memancarkan pulsa gelombang elektromagnetik ke atmosfer melalui antena, yang mana gelombangnya ini merambat dengan kecepatan yang sangat cepat, yaitu sebesar kecepatan cahaya. Lalu yang kedua, ketika gelombang tersebut bertemu dengan sebuah target, misalnya tadi tetes awan hujan, ataupun awan gitu, maka sebagian dari energi gelombang ini akan dipantulkan kembali ke arah radar. Nah, lalu ketika radar menerima sinyal pantulan tersebut, maka nanti akan terdapat selisih waktu antara sinyal yang dipancarkan dan juga diterima kembali. Nah, selisih waktu ini akan digunakan untuk menghitung jarak target dari radar. Jarak yang ini diperoleh berdasarkan prinsip bahwa, gelombang itu menempuh perjalanan pergi dan juga pulang. Jadi, jarak target itu akan sebanding dengan waktu tempuh dari, sinyal atau gelombang. Nah, selain jarak, sebenarnya radar juga bisa digunakan untuk menentukan arah target, yaitu melalui sudut azimut, lalu bisa juga menentukan, ketinggian atau elevasi dari target, yaitu dengan mengatur sudut pemindaian dari antena. Nah, ini mungkin merupakan, radar Doppler ya. Jadi radar Doppler ini merupakan radar yang umum digunakan dalam konteks, meteorologi. Jadi kalau radar Doppler ini sendiri, memiliki prinsip kerja yang agak sedikit berbeda dibanding radar biasanya, di mana radar Doppler ini bekerja berdasarkan pergeseran frekuensi dari, gelombang yang terjadi akibat adanya gerakan partikel di atmosfer, contohnya tetes hujan yang terbawa oleh angin. Nah, jadi radar, Doppler ini akan mengirimkan 2 pulsa gelombang secara berurutan, yang di mana pantulan dari kedua pulsa ini kemudian dibandingkan fasenya. Nah, perbedaan dari fase inilah yang nantinya digunakan untuk menghitung kecepatan gerak partikel, sehingga radar Doppler ini bisa, mengestimasi kecepatan dan juga arah dari angin. Khususnya yaitu komponen angin radial, yaitu angin yang bergerak menuju maupun menjauhi dari radar. Nah, kemampuan yang dimiliki oleh radar Doppler ini sangat penting untuk memantau cuaca ekstrim, contohnya badai petir, angin kencang, dan juga siklon tropis. Lanjut, nah, ini adalah data-data yang bisa diamati, oleh radar itu sendiri. Yang pertama ada data curah hujan dan intensitas hujan. Dari radar ini kita bisa mengamati lokasi hujan, intensitasnya, dan juga akumulasi curah hujan dalam periode tertentu. Lalu yang kedua yaitu mengenai distribusi jenis struktur awan, di mana, radar bisa melihat struktur awan hujan, tinggi puncak awan, dan juga sebaran dari sistem konvektif horizontal dan juga reflektivitas. Lalu yang ketiga yaitu kecepatan dan arah angin yang radar Doppler tadi yang sudah saya jelaskan. Di mana di sini bisa, mengamati kecepatan radial, eee, pola aliran dalam awan, dan juga wind profile. Lalu yang keempat yaitu mendeteksi fenomena cuaca ekstrem, contohnya hujan ekstrim, squall puting beliung, maupun, struktur dari siklon tropis. Namun dalam konteks non-meteorologi,
radar ini bisa digunakan untuk navigasi pelayaran, air traffic control, dan juga misi antariksa. Mungkin ada beberapa gambar di sini adalah contoh dari hasil pengamatan radar. Di sini ada reflektivitas, di sini ada siklon tropis, dan di sini adalah awan begitu. Nah, yang kedua lanjut ke satelit. Jadi apa itu satelit? Jadi satelit ini adalah wahana buatan manusia yang ditempatkan di orbit bumi dan digunakan untuk mengamati atmosfer, permukaan daratan dan juga lautan secara tidak langsung atau dalam kata lain remote sensing. Nah, dalam konteks meteorologi sendiri, satelit ini berfungsi sebagai alat observasi global yang melengkapi pengamatan dari in situ. Contohnya kayak stasiun cuaca, kapal, dan juga radio sonde. Dalam sejarahnya sendiri, Eee, sebelum tahun 1960-an, pengamatan cuaca itu hanya bergantung pada pengukuran langsung atau in situ tadi. Namun, di tahun 1960 terdapat peluncuran Tiro 1, di mana peluncuran Tiro 1 ini menandai dimulainya era satelit meteorologi, yang mana, memungkinkan untuk pengamatan awan dan juga atmosfer secara luas dan berulang dari, luar angkasa. Nah, satelit ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, cakupan, pengamatannya itu adalah global, lalu pengamatannya itu dapat dilakukan secara kontinu, lalu, satelit ini juga memiliki kemampuan untuk memantau wilayah-wilayah yang terpencil dan, tidak bisa dijamah oleh manusia. Lalu, terdapat beberapa jenis dari orbit satelit begitu. Jadi, yang pertama itu ada satelit geostasioner, di mana satelit ini memiliki ketinggian sekurang lebih 35.786 kilometer, eee, dan kalau kita lihat, satelit ini terlihat diam di atas satu titik karena, pergerakannya itu mengikuti rotasi bumi. Jadi memang dia adalah satelit yang khusus untuk satu wilayah saja. Contohnya mungkin, ada satelit Himawari. Lalu, yang kedua ada satelit polar atau low Earth orbit, di mana orbitnya itu di ketinggian sekitar 800 kilometer dan, dia mengorbit dari kutub ke kutub. Makanya kalau untuk satelit polar ini jangkauan wilayahnya akan lebih luas dibanding dari satelit geostasioner. Contohnya adalah METOP. Nah, ini adalah prinsip kerja dari, satelit. Di mana satelit ini bekerja berdasarkan prinsip dari remote sensing tadi, yaitu, melakukan pengamatan atmosfer dan juga permukaan bumi dari luar angkasa tanpa adanya kontak langsung. Nah, satelit ini, lebih kepada mengukur radiasi elektromagnetik. Jadi radiasi yang diterima sensor satelit itu berasal dari 2 proses utama. Yang pertama, ada radiasi matahari yang dipantulkan oleh awan dan juga permukaan bumi, yang biasanya diamati di kanal visible dan near infrared. Yang kedua, ada radiasi termal yang dipancarkan oleh permukaan, awan, dan juga atmosfer, yang diamati di kanal infrared dan juga, gelombang mikro. Nah, jadi ketika ada radiasi yang merambat menuju satelit, maka radiasi tersebut akan mengalami interaksi dengan atmosfer kan. Nah, khususnya mungkin akan mengalami absorpsi dan juga emisi oleh gas-gas yang ada di atmosfer, contohnya kayak oksigen, uap air, dan sebagainya. Nah, karena setiap gas ini punya karakteristik serapan di panjang gelombangnya berbeda-beda, maka informasi radiasi yang diterima oleh sensor itu akan mengandung informasi dari lapisan atmosfer yang berbeda pula. Untuk sensor satelit sendiri terdiri dari berbagai kanal spektral, dan tiap kanalnya itu punya weighting function, di mana weighting function itu merupakan lapisan atmosfer yang paling, berkontribusi terhadap sinyal yang terukur. Jadi, dengan mengkombinasikan pengamatan dari beberapa kanal tadi, maka satelit itu dapat memperoleh informasi vertikal dari, atmosfernya. Data yang diukur satelit itu berupa data radiance tadi ya, data radiance yang kemudian data tersebut nantinya akan dikalibrasi dan diolah menggunakan algoritma retrieval berbasis, fisika. Jadi melalui proses ini radiance dari yang tadi itu akan dikonversi jadi parameter atmosfer. Contohnya profil suhu, profil uap air, tatapan awan, angin, dan juga presipitasi. Nah,
mungkin ini adalah beberapa data yang bisa diamati, eee dari satelit, yang pertama adalah awan, yaitu tutupan awan, jenis dan ketinggian, pergerakan, dan juga sistem badai dan siklon tropis. Yang kedua ada temperatur, contohnya profil vertikal temperatur, suhu puncak awan, suhu permukaan darat dan laut. Lalu ada uap air dan kelembapan, yaitu profil vertikal uap air, total volume water vapor, dan juga distribusi kelembapan. Lalu ada angin, mulai dari angin dari pergerakan awan, dan juga angin di permukaan laut. Lalu ada presipitasi, yaitu estimasi hujan, intensitas, dan juga struktur dari, eee, vertikal presipitasinya, lalu ada komposisi atmosfer seperti aerosol, debu, dan juga, jejak gas. Mungkin di sebelah sini beberapa contoh ya hasil pengamatan dari, satelit, yang di sini adalah satelit Himawari di mana, di sini adalah reflektivitas, lalu yang di sini ada citra, mungkin citra dari suatu daerah yang terkena banjir begitu, dari satelit, lalu di sini juga ada data, SST, eee, dari apa, dari satelit gitu. Jadi memang, contoh-contoh data yang bisa diamati adalah data berikut. Iya, balik lagi ke tadi, ketika suatu radiasi itu nanti diterima satelit, bukan berarti langsung terbentuk data-data seperti ini, tetapi, perlu dilakukan, pengolahan secara numerik terlebih dahulu sehingga, nanti data yang mungkin masih abstrak tadi itu bisa dikonversi jadi data-data seperti ini, gitu. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.